Kesadaran manusia sudah diperbincangkan berabad-abad lamanya. Para filosofer dan ahli pikir menyimpulkan bahwa kesadaran manusia adalah certainty atau sesuatu yang pasti. Pembahasan oleh René Descartes, Socrates, atau Plato, dan masih banyak lagi yang lainnya lewat banyak penelitian, buku, penemuan-penemuan berujung kesimpulan yang juga banyak memberikan perkembangan kesadaran manusia atau human consciousness. Seiring jalannya waktu, kesadaran manusia atau human consciousness semakin diteliti dan digali, sehingga mencapai era di mana kini konsep kesadaran manusia bisa dipahami secara penuh. Seperti misalnya David R. Hawkins, yang sukses memetakan map kesadaran manusia yang dibedah secara tabel grafik numerik yang sudah menjadi acuan skala dunia dalam beberapa dekade terakhir. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apa tujuan kesadaran manusia? Untuk apa peningkatan kesadaran manusia? Dan mengapa begitu banyak sekarang orang membicarakan? Goalnya apa dalam kehidupan manusia? Silahkan kamu terus mendengarkan Titik Kilau Jiwa sampai akhir, karena akan ada jawabannya nanti. Tapi sebelumnya, mari kita bahas dulu apa itu kesadaran manusia atau human consciousness. Dalam perspektif spiritual, kesadaran manusia adalah tentang inner self, level kedudukan pikiran dan emosi kita, tentang awareness dan kewaspadaan terhadap dunia sekitar kita, dan koreksi serta respon juga reaksi kita daripadanya. Kesadaran merupakan aspek fundamental di alam semesta, a deeper part of reality, building blocks of nature. Kesadaran menentukan dan mendikte kapasitas kita untuk melihat dan menginterpretasikan apa-apa yang ada di sekitar kita, yang melibatkan proses kognitif dan intelektual dalam mengerti semua dalam hidup. Kesadaran adalah tentang pemahaman dan kedalaman diri, mengerti eksistensinya sebagai bagian dari alam semesta. Menyadari jiwanya terkoneksi dengan energi Tuhan, selain hanya sekedar badan fisik, namun sebagai makhluk energi yang eternal dan immortal yang sedang mengalami perjalanan proses evolusi jiwa. Kesadaran berasal dari somewhere within, dari kedalaman jiwa, tidak terhubung dengan identitas bumi. Kesadaran ini sebenarnya sudah ada di dalam jiwa kita, karena sebelum lahir sebagai makhluk berfisik manusia, kita adalah roh energi yang berkesadaran. Namun ketika kita lahir, kita lupa who we were. Maka kita harus lead the light within us, sehingga kita bisa memantik kesadaran yang sudah ada di dalam our divine self. Kesadaran dihadirkan oleh internal diri atau jiwa, yaitu sesuatu yang dieksersis dari dalam, dan manusia memiliki path-nya sendiri-sendiri, melalui self-empowerment-nya untuk status kesadarannya. Ini merupakan individual journey. Peningkatan kesadaran seseorang teraktivasi ketika seorang memiliki vibrational frequency yang baik dan tinggi. Vibrational frequency yang baik ditentukan oleh kualitas poros energi badan yang baik. Dan kualitas poros energi badan yang baik ditentukan oleh kualitas jiwanya. Dan juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mampu membenahi trauma-trauma kehidupan dan emosi-emosi negatif yang masih tersimpan di alam bawah sadarnya atau subconscious mind. Dan apabila seseorang dapat atau mampu berhasil melewati healing proses yang baik. Peningkatan kesadaran membutuhkan inner work yang berintegrasi dengan baik. Maksudnya begini, ketika seseorang sudah menyadari bahwa kualitas jiwa yang baik menentukan poros energi badan yang juga baik, kemudian akan menentukan vibrational frequency-nya yang juga menjadi baik, maka ia harus memahami bahwa poros energi badan yang baik adalah bagaimana mengusahakan agar aspek-aspek penyebab energi negatif, yaitu trauma-trauma masa lalu, juga hilang. Inner work berintegrasi yang baik adalah tentang ini. Bagaimana mengintegrasikan pemahaman kesadaranmu dengan secara paralel mengusahakan proses healing yang baik. Sehingga energi negatif yang ada di alam bawah sadarnya yang masih hadir di dalam poros energi badan akan juga dieksersis dengan baik. Dengan niat yang kuat dan mengusahakan the healing process, juga meditasi yang regular dan continue, ini akan dapat teratasi dan terintegrasi sesuai yang diharapkan. Dengan terus mengusahakan peningkatan kesadaran yang lebih tinggi, dan apabila sudah berhasil, maka state ini akan membawa kepeluruhan karma-karma buruk yang kita miliki dan masih kita bawa,
yang kita ciptakan pada perjalanan kehidupan yang telah lewat, baik di kehidupan sekarang maupun past lives yang merupakan footprint individual kita. Inilah tujuan peningkatan kesadaran, menemukan kembali diri sejati yang merupakan proses purifikasi diri dan jiwa kita. Semua adalah tentang pengusahaan menuju level kemurnian yang lebih baik ketika kita sudah kembali menjadi roh energi lagi suatu saat nanti. Sehingga kita akan mengalami proses evolusi jiwa ke arah yang lebih baik, love and light. Berspiritual adalah tentang ini, tentang sadar akan perjalanan jiwa di bumi, tentang koreksi batin, tentang kontrol dan penghilangan ego, dan pengusahaan tingkat kesadaran selalu ke yang lebih tinggi. Yang berarti memberi perhatian penuh terhadap journey perjalanan jiwa kita sebagai bagian dari alam semesta yang sedang berproses dalam evolusi jiwa. Kesadaran 3 dimensi. Kesadaran pada dunia 3 dimensi adalah di mana kehidupan yang masih dilihat dalam level fisik. Ini merupakan kesadaran rata-rata manusia pada umumnya di dunia saat ini, di mana manusia masih melihat dan menilai segala sesuatu sebatas panca indera. Dengan demikian, semua point of view terkonsentrasi dengan dunia fisikal material, lapisan luar sebagai identitas yang kasat mata seperti nama, kebangsaan, suku, tingkat sosial ekonomi, kasta, level pekerjaan, harta benda atau kekayaan yang dimiliki, cara berpakaian, atau barang yang dikenakan. Sehingga dualitas masih sangat berlaku di dimensi ini, yaitu melihat segala sesuatu dengan pembanding. Seperti, saya cantik, kamu kurang cantik. Saya kaya, kamu miskin. Saya keren, kalau kamu kurang keren. Saya sukses, kamu tidak sukses. Saya hebat, kalau kamu sih nggak terlalu hebat buat saya. Pola perspektif dunia 3D adalah ego yang menyetir semuanya. Hidup terkonsentrasi bagaimana menjadi sukses, keren, kaya, mendominasi, menang, tidak mau kalah, harus bisa lebih dari yang lain. Penampilan menjadi sangat penting agar dipandang tinggi. Dan bagaimana harus selalu bisa melakukan yang orang lain mampu. Dan bagaimana harus selalu bisa mampu memiliki yang orang lain punya. Sehingga validasi begitu sangat penting. Dan kompetitif dan jealousy, judgmental adalah sangat berlaku di dunia 3 dimensi. Kehidupan 3 dimensi menuntut kita untuk memiliki physical standard yang membuat kamu nggak selesai-selesai dengan achievement kamu. Pola seperti ini akan membentuk hidup yang dikendalikan oleh ego. Setiap hari akan selalu mendengarkan ego, juga berusaha memuaskan ego. Hidup akan terkendali ego yang besar, dan hidup akan selalu tentang bagaimana ya bisa lebih banyak uang seperti si A, bagaimana bisa terbeli barang yang dimiliki si B, atau yang sering terlihat di sosial media. Bagaimana bisa vacation sejauh si C, atau mungkin gimana ya bisa lebih terkenal dan bisa jadi idaman. Dan semua tentang mendapatkan dan mengumpulkan validasi dari orang lain agar mendapat pengakuan sebagai big achievement dunia fisikal material. Sehingga yang terjadi begitu banyak yang memaksa untuk bisa ada di level tertentu sebagai pemenuhan kehendak ego yang besar. Tapi di balik semua itu ada jiwa yang selalu gelisah, tidak damai, sangat lelah, stressful, merana, anxiety, bahkan depresi, marah, kecewa, dan hidup dalam fear-based life. Karena ego secara konstan akan menyetir dan terus meminta pemenuhan dan tidak akan pernah berujung. Hingga pemaksaan diri sering terjadi. Manusia terperosok pada hutang yang besar demi memuaskan sang ego dan akan semakin membuat kehidupan yang jauh dari damai. Namun, ego adalah sesuatu yang tidak pernah bisa terpuaskan dan akan terus melakukan misinya. Dan dengan terus mengentertain ego, kita tanpa henti akan membuat kualitas hidup kita sangat lelah, sangat mempengaruhi mental. Padahal, di kehidupan dunia 3 dimensi, manusia tidak didesain untuk menang, tidak didesain untuk bisa puas, dan tidak akan pernah mampu untuk merasa puas. Karena di atas langit masih ada langit. Konsep hidup 3 dimensi tidak dirancang untuk bisa benar-benar menang,